Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai codingan kami, yaitu codingan Android, di mana kami di sini membuat game yang sudah dimodifikasi dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu hanya game tanpa animasi, sekarang sudah ada animasi dan beberapa warna di dalamnya. Baiklah, untuk perkenalan singkat dari kelompok kami, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok Kiks. Yang pertama adalah saya sendiri, Fitri Aulia, dengan NIM 034. Yang kedua itu ada Aryan Syaputra dengan NIM 076. Yang ketiga ada Rido Pardede dengan NIM 016. Yang keempat ada Kevin Sinaga dengan NIM 109. Dan yang terakhir ada Safira Alvina dengan NIM 136. Baiklah, untuk pembagian dari penjelasan pada kali ini akan dibagi menjadi dua bagian juga. Yang pertama itu akan menjelaskan mengenai tampilan, kemudian animasi, lalu dilanjutkan dengan codingan. Nah, untuk yang pertama mengenai tampilan akan dijelaskan oleh Safira Alvina. Kepada Safira Alvina dipersilakan. Terima kasih Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan dari program Android. Nah, di sini terdapat layout. Nah, di layout ini terdapat text view, image. Terdapat 3 text view dan image. Nah, di image ini tuh ada 16 image, dan 16 image ini terdiri dari 4 warna hijau, 4 warna abu-abu, 4 warna merah, dan 4 warna ungu. Nah, kalau warna hijau sendiri dia akan muncul ketika jawabannya benar, kalau merah dia muncul ketika jawabannya salah, kalau dia warna abu-abu ketika kita tekan, dan kalau dia ungu tampilan depannya. Seperti yang dicontohkan oleh teman saya Aryan Syaputra. Ya, kalau dia benar dia akan warna hijau, kalau bukan dia abu-abu, dan kalau salah dia merah. Nah, untuk text view yang di bawahnya itu, yang paling bawah itu dia itu yang bakal muncul benar atau salah dari tombol yang kita tekan. Jadi misalnya kita tekan benar, dia akan muncul kata benar, dan kalau salah dia bakal muncul kata salah. Nah, di situ juga terdapat huruf A. Nah, di situ itu ada ABCD-nya sendiri, itu dia statis, dan yang di samping-sampingnya itu dia itu dinamis. Nah, yang dinamis itu dia bakal muncul huruf-huruf. Maksud saya dia bakal muncul angka-angka random. Selanjutnya codingannya akan dijelaskan oleh teman-teman. Baik, terima kasih kepada Safira Alvina yang telah menjelaskan mengenai tampilan. Selanjutnya adalah bagian dari animasi yang ada di luar dari codingan, yaitu di file tersendiri, di file XML, akan dijelaskan oleh Kevin Sinaga. Mari Kevin, dipersilakan. Terima kasih untuk saudari Fitri. Sekarang saya akan menjelaskan tentang animasi dari zoom in yang ada di XML. Nah, pertama kali kita bakal deklarasikan untuk pembukanya yaitu dari XML. Terus kita membuka sebuah text set di mana di situ terdapat sebuah vocabulary dari Android sendiri. Paling jarang dari text set itu ada text skala, di mana nanti kita di situ akan terdapat sebuah beberapa fitur vocabulary juga. Pertama ada durasi, itu ada 220 second, terus ada complex scale, ada sebesar 0, terus ada from G scale, ada sebesar 0 juga, baru to scale sebesar 1 sampai ke pivot 50%. Nah, pivot itu merupakan titik tengah dari sebuah gambar tersebut. Lalu di sini ada alpha, gunanya untuk durasi, terus ada kayak untuk menghilangi sebuah gambar tersebut. Terus lanjut ke untuk fade zoom out, untuk vocabulary-nya hampir sama dengan fade zoom in. Mungkin bisa lanjut ke codingan berikutnya yang ada di N-Activity coding. Saya kembali kepada Fitri. Baik, terima kasih Kevin. Selanjutnya adalah codingan di main activity. Akan dimulai dari saya untuk penjelasannya. Nah, yang pertama itu masih sama seperti kemarin. Pertama adalah
deklarasi variabel. Hanya saja kalau kemarin kita hanya memakai satu variabel untuk opsi, yaitu button option itu sebagai button, sekarang kita membuatnya sebagai image button. Nah, kemudian untuk opsi-opsi yang ada di atas button sebelumnya yang sudah ada di tampilan aplikasi itu kita buat sendiri ke dalam satu variabel namanya option text A. Dan dia sebagai text view. Baik, kemudian ada correcting text view, ini masih sama seperti kemarin. Is first button press masih sama seperti kemarin. Yang ada tambahan adalah di bagian click button list. Nah, di click button list ini kami buat sebagai array list, di mana isinya adalah image button. Nanti setiap button yang diklik akan masuk ke dalam array list ini. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di codingan yang di bawah nanti oleh teman saya. Nah, kemudian ada fade in animation. Ini merupakan untuk animasi, tipenya animation. Kemudian ada fade out animation, juga animasi. Nah, untuk di function on create masih sama seperti kemarin. Yang beda adalah di bagian option text. Nah, di option text ini masih hanya menampilkan teks dari opsi-opsinya, dan dia sebagai text view di find view by ID dari yang di tampilan tadi di XML. Kemudian ada option button A, ini diambil juga dari ID melalui option button A. Kemudian ada fade in animation, ini diambil dari file XML yang tadi dijelaskan oleh Kevin yang di luar dari codingan main activity. Oke, kemudian ada click button list clear. Nah, untuk click button list ini fungsinya adalah ketika nanti ada soal baru, tombol-tombol yang sudah diklik akan di-clear dari array click button list tadi, sehingga di soal yang baru akan ada isi array yang baru lagi. Kemudian kita masuk ke fungsi generate option. Untuk fungsi generate option akan dijelaskan oleh teman saya Rido Pardede. Kepada Rido dipersilakan. Oke, selanjutnya itu ada fungsi generate option yang sesuai namanya itu untuk menggenerate opsi-opsi baru atau membangkitkan opsi baru. Masih tidak terlalu banyak yang berubah dari fungsi ini. Correcting text view masih sama kayak yang kemarin, yaitu untuk menetapkan correcting text view-nya, yaitu yang untuk menampilkan benar atau salah yang sudah dijelaskan oleh saudari Safira tadi. Lalu ada option button A, start animation, fade in animation. Nah, jadi artinya ini option button A sampai option button D itu diberi start animation. Start animation-nya itu adalah fade in animation. Fade in animation itu tadi berisi file fade zoom in. Itu ketika kita menggenerate opsi yang baru, dia muncul dari tombol yang kecil menjadi besar. Lalu selanjutnya ada option button A, set image resource. Jadi setiap kita menggenerate soal baru, kita tetapkan warna dari option buttonnya, yaitu warna ungu. Selanjutnya itu adalah algoritma untuk merandom soal-soalnya. Ini tidak ada perubahan dari algoritma yang sudah kami buat sebelumnya. Mungkin bisa langsung di scroll ke bawah. Yang berubah adalah jika sebelumnya kami membuat teksnya itu di button, sekarang kami menampilkannya di option text A. Option text A itu merupakan teks dinamis yang sudah dijelaskan oleh saudari saudari Safira tadi. Lalu remain sama dengan Azure masih sama seperti yang kemarin, lalu dipanggillah fungsi button press. Fungsi button press ini akan dijelaskan oleh Kevin. Terima kasih dari saudara Rido. Sekarang kita beralih di function button press. Nah, dalam function button press ini kita mendeklarasikan sebuah variabel yang bernama press value menanti ke data integer. Lalu di bawah tersebut kita memanggil sebuah option button A, di mana option button A ini sudah kita ambil dari tadi. Dan ketika option button A ini diklik, maka dia bakal
mengambil sebuah kami tersebut, lalu memanggil si function yang di atasnya. Function yang ada di atasnya itu bernama class button event, di mana class button event ini memiliki dua parameter. Yang pertama ada option text yang berisikan text view, lalu parameter kedua ada option button yang berisikan text button. Nah, lalu di dalam option text button tersebut, text button event tersebut, lalu di dalam function press button event tersebut terdapat versi data, di mana tadi awalnya si press value itu integer, maka dia bakal diparsing dari string ke integer untuk ditampilkan ke sebuah tampilan. Lalu untuk remain ini sudah dideklarasikan di atas, jadi remain itu sebenarnya answer, jadi nanti answer itu bakal dikurangi dengan press value. Nah, lalu di sini ada press count, di mana ketika tombol itu ditekan maka bakal bertambah 1. Lalu setelah ini ada click button list, di mana click button di sini merupakan sebuah array list, di mana ketika kita sudah menekan satu tombol maka dia bakal menambahkan option button itu ke dalam array list tersebut. Lalu setelah itu kita bakal memanggil si function correcting export. Lalu untuk dakwanya bakal berlanjut seperti saya jelaskan tadi, bakal ada set untick list unlock. Mungkin untuk function correcting export bakal dilanjut oleh saudara Koya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi dalam fungsi correcting export ini terdapat fungsi lagi di bawahnya. Ini ada fungsi ulang dan correct. Fungsi ini akan dilakukan atau terjadi apabila kondisi tersebut nih, kondisi ini nih, apabila benar maka dia bakal korek. Misalkan tadi udah ambil satu button nih, udah misalkan benar, dia bakal pindah ke korek, bakal lihat nih button-buttonnya. Nanti dari buttonnya itu, dari dalam array click button list itu bakalan ngerubah warnanya jadi warna hijau gitu. Itu sih kurang lebih. Dan apabila salah, dia bakal turun ke sini wrong dan ngasih warna merah gitu. Dan setelah itu dia baru akan merubah ini sih teksnya jadi salah atau benar. Ini ada benar, ini ada salah. Lalu setelah dia diklik seperti ini kurang lebih lah ya. Ini. Nah, ini ada fade out-nya, ini ada fade in lagi gitu. Itu buat soal baru dia ke yang generate option lagi, dia bakal ngulang terus gitu sih kurang lebih. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada Fitri. Terima kasih kepada saudara Koyan. Untuk Bapak tadi saya minta maaf karena saya lupa menyalakan kamera. Dikarenakan ketika saya menyalakan kamera saya bakal dapat lag nanti di laptop saya. Terima kasih. Saya kembali kepada Fitri. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menjelaskan masing-masing dari keseluruhan bagian aplikasi. Kepada Bapak, terima kasih. Sekian dari penjelasan kami. Apabila ada yang kurang, kami mohon maaf. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sip. Beres kan? Soyan. Beres bersepakat tak kau beres. Semangat ya. Formatnya logo usul juga.